Halo, selamat siang Ibu. Saya mau menginfokan kalau Ibu menang undian senilai 250 juta. Data Ibu terdaftar di sistem kami, Bu. Selamat ya, Bu. Ibu bisa klik link yang kami kirim melalui SMS, masukkan kode nomor ATM, dan PIN ATM Ibu. Stop. Kalau kamu pernah dapet telepon kayak gitu, jangan pernah kasih apapun. Karena itu bukan nomor resmi yang lagi menghubungi kamu, tapi penipu yang siap menguras data pribadi dan uang kamu. Di era digital sekarang, data pribadi itu udah jadi harta yang sangat berharga. Mulai dari nama, nomor telepon, email, sampai KTP dan rekening bank, semuanya punya nilai yang bisa disalahgunakan. Menurut UU Perlindungan data pribadi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data pribadi umum, yang kedua, data pribadi spesifik. Data pribadi umum contohnya kayak nama kita, alamat, email, dan juga nomor HP. Data pribadi spesifik contohnya kayak ini, biometrik, data kesehatan, keuangan, sampai rekam jejak transaksi. Nah, data-data ini kelihatannya tuh sederhana banget. Tapi kalau jatuh di tangan yang salah, bisa sangat berbahaya. Terus, kenapa sih kita harus peduli? Of course, karena setiap tahun kasus kebocoran data di Indonesia terus meningkat. Efeknya apa? Bukan cuma dapat spam iklan atau SMS abal-abal, tapi bisa jauh lebih parah. Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah, dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Contohnya, banyak orang tiba-tiba ditagih pinjaman online dari pinjol, padahal mereka nggak pernah minjam. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, karena KTP mereka dipakai sama orang lain buat mendaftar. Ada juga yang rekeningnya tiba-tiba terkuras karena tanpa sadar memberikan kode OTP pas dapet telepon kayak yang di awal tadi. Nah, data-data pribadi yang bocor itu bisa menyebabkan banyak hal, kayak pencurian identitas, pemerasan, penyalahgunaan rekening, bahkan peretasan akun media sosial. Nah, kita sebagai konsumen juga punya hak loh yang dilindungi oleh UU PDP dan juga UU Perlindungan Konsumen. Yang mana kita berhak untuk tahu data apa yang dikumpulkan perusahaan, kita juga berhak memberi atau menolak persetujuan, mengakses dan memperbaiki data, dan kita juga berhak untuk meminta data dihapus. Lalu, kita juga berhak untuk mendapatkan pemberitahuan kalau terjadi kebocoran data dan bisa menuntut ganti rugi kalau data kita disalahgunakan. Jadi, kalau kamu merasa data pribadi kamu disebar tanpa izin, kamu bisa melapor dan itu ada dasar hukumnya. Nah, selain kita sebagai konsumen yang memiliki hak, pelaku usaha, baik itu bank, marketplace, aplikasi e-commerce, atau bahkan aplikasi pinjaman, itu memiliki kewajiban hukum. Yang pertama, yaitu menjaga kerahasiaan dan juga keamanan data. Yang kedua, hanya mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, menggunakan data sesuai persetujuan. Yang keempat, tidak membagikan atau menjual data ke pihak lain. Dan wajib memberitahu pengguna kalau ada kebocoran data. Serta wajib menghapus data kalau konsumennya meminta. Jadi, kalau perusahaan lalai, pasti ada sanksi administratif sampai pidana. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjaga data pribadi biar nggak jadi korban? Yang pertama, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Karena bank atau perusahaan lain nggak pernah minta OTP lewat telepon. Yang kedua, gunakan password yang kuat. Bisa gunakan kombinasi huruf besar, kecil, pakai kode atau simbol, dan juga angka. Yang ketiga, aktifin verifikasi 2 langkah. Karena banyak banget kasus diretas itu karena nggak mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keempat, jangan pernah asal klik link.
apalagi dari nomor yang gak dikenal atau dari email yang mencurigakan. Yang kelima, periksa izin aplikasi. Dan yang keenam, hati-hati posting di media sosial, terlebih kayak KTP, paspor, atau boarding pass, dan juga nomor rekening. Jadi, dengan langkah-langkah sederhana kayak tadi, kamu udah bisa mencegah sebagian besar modus penipuan berbasis data pribadi. Yaps, data pribadi itu kayak kunci rumah kita. Kalau sembarangan dikasih ke orang asing, mereka bisa masuk dan ngambil apa aja. Jadi, mulai sekarang lebih selektif memberikan data. Baca syarat penggunaan aplikasi, aktifin mode proteksi akun, dan jangan mudah panik kalau ditelepon pihak yang mengataskan nama perusahaan atau bank. Thank you for watching. Semoga video ini membantu kamu lebih sadar dalam menjaga privasi di era digital. See you.